Sekarang juga dengan makanan-makanan ala Korea masuk ke Indonesia, ini BTS lagi ya. Oh iya bro. BTS. Makanan ala Korea kan ada juga yang kenyal-kenyal tuh. Nah, nggak tahu di Indonesia apakah itu kenyalnya ditambah. Selamat datang di Rini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas seputar makanan yang dapat membuat kamu gemuk. Nah, pada episode kali ini kita juga kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Profesor Hardin ini merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, selamat datang Prof. Kabar, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Prof. Hardin, apa kabar Prof? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, kita masih bahas seputar gemuk nih, Prof. Kemarin kan kita sudah bahas nih episode sebelumnya, kalau Sobat Sehat belum nonton ya, tentang makanan yang mencegah gemuk gitu, Prof. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai makanan yang bisa membuat gemuk gitu, Prof, beresiko. Nah, apa aja sih, Prof? Bisa tolong dijelaskan. Ya, pertama tentunya kalau kita lihat dari sisi total diet dulu ya, apakah asupan energi dari total diet yang sehari kita konsumsi, entah itu dari sarapan, tambah makan siang, tambah makan malam, dan snackingnya, dan juga minumnya itu melebihi dari yang kita butuhkan ya. Jadi diet-diet yang tinggi energi tentunya ini berisiko ya untuk meningkatkan kegemukan. Kemudian bisa juga sebenarnya kita lihat dari jenis-jenis pangan ya. Kalau kita lihat jenis-jenis pangan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam, terutama lemak-lemak jahat yang juga menyebabkan peluang energi tinggi ya. Bukan maksud saya diet keto gitu ya, karena diet keto sebenarnya masih mempertimbangkan dari totalitas energinya, yang menyebabkan lemak tinggi, yang menyebabkan totalitas energinya melebihi dari kebutuhan. Dan juga keberadaan lemak jahat trans misalnya, itu juga meningkatkan, perlu kita waspadai ya, karena ini dapat menyebabkan kegemukan. Nah, suatu meta-analisis kajian yang dilakukan juga oleh Schlesinger, itu bisa Dek Suci tunjukkan ya, itu juga menunjukkan ya dari suatu penelitian gabungan, assessment terhadap berbagai penelitian yang digabung dalam suatu meta-analisis disebutkan bahwa makanan, minuman yang disebut sebagai sugary sweetened beverage, minuman-minuman yang tinggi manis, tinggi gula, itu meningkatkan timbunan lemak kita. Jadi ini misalnya kita lihat ya, kalau 200 mili per day itu kurang lebih ya, ada yang ukuran kaleng, kalau ukuran botol biasanya sih sekitar 80 sampai 120 mil. Jadi ini bisa hampir dua botol yang 120. Bukan botol kecap yang kecil. Dia bukan yang di kaleng biasanya lebih di atas 120 mil ya. Kalau 400 ini kan sudah sekitar 3-4 botol ini ya, minuman manis bergula. Itu meningkatkan resiko kegemukan ya. Ini adalah batas 50% subjek, baik itu yang ada 50% subjek itu sangat sensitif sekali ya, 50% teratas sangat sensitif sekali meningkatkan lemak. Ini risikonya 50% lebih banyak dibanding orang yang tidak minum minuman manis bergula. Jadi kalau memang kita lagi sekedar membutuhkan, sekedar bernostalgia minuman manis, saya kira sih nggak akan masalah ya. Meskipun dari sini menunjukkan whatever kita minum itu berisiko, tapi kan risikonya kecil ya. Katakan tadi
ya ini setengah botol resikonya 10% lebih tinggi dibanding orang yang tidak minum. Tapi begitu kita minum 1-2 botol itu udah meningkatkan 30% risikonya. Bahkan kalau 400 ini udah sampai 50% lebih tinggi risiko untuk menimbun lemak kegemukan. Nah di Indonesia memang saya lihat ini sangat populer sekali ya. Begitu kita masuk ke gerai waralaba yang jual makanan minuman, ratusan minuman sekarang ya, dan variasinya luas. Hampir tidak ada yang tawar kecuali air putih pasti tawar, tapi yang berwarna dan manis itu luar biasa banyaknya sekarang. Jenis kopi aja udah puluhan, belum lagi jenis teh dan jenis. Bahwa teh memang juga punya peran menurunkan lemak tubuh, tapi kalau tehnya tadi teh manis, jadi manfaat itu jadi nggak tercapai. Tapi beberapa industri saya sekarang cukup memberikan pujian juga. Sekarang ada low sugar content, ya. Ada juga zero juga. Ya, zero sugar. Jadi saya kira itu salah satu choice alternatif melihat kondisi meta-analisis ya yang menunjukkan meningkatkan resiko timbunan lemak kegemukan. Bisa juga pangan yang lain yang biasanya disebutnya refined carbohydrate ya. Jadi pangan-pangan karbohidrat, entah itu sereal, sereal biji-bijian atau umbi-umbian yang ditepung ya, yang menyebabkan respon gula darah, peningkatan gula darah tadi cepat ya seperti ini ya. Tapi lagi-lagi enggak seperti anggapan selama ini asal makan tepung-tepungan terus meningkatkan risiko timbunan lemak ya. Ini kita bisa lihat ya. Jadi separuh orang ya setelah ini sebenarnya ketika separuh orang itu ada risiko memang meningkatkan timbunan lemak kalau dia mengungsi 50 gram tapi sampai 100 gram. Tapi buat separuh orang lagi, nah ini makanya penting seperti ketika pada episode yang lalu kita bicara sayur ya, buat separuh orang lagi masih bisa menurunkan lemak tubuhnya. Jadi bisa jadi nih tipe orang yang metabolismenya tinggi ya. Jadi enggak kelebihan di darah kemudian disimpan menjadi lemak. Dia bisa juga karena ototnya memadai ya. Jadi buat orang yang berotot, karena apa? Karena kan dia bisa menyimpan cadangan glikogen, cadangan gula tadi lebih banyak. Kemudian buat orang yang metabolismenya tinggi ya, biasanya orang-orang yang ada gejala hipertiroid ya itu juga nggak masalah buat dia. Ini kan sampai 100 gram meskipun tadi udah turun naik, tapi kan naiknya belum sampai 1, masih di bawah risiko relatif risk namanya 1,0, artinya itu belum ada efek. Terjadi efek tadi kan buat sebagian kecil orang itu sudah ada, tapi efek nyata itu setelah 100 gram ya meningkat 20% risiko untuk penimbunan lemak di tubuh. Nah lagi-lagi saya selalu mengajak ini sebenarnya personalized nutrition ya. Personalized nutrition, personalized diet itu memang kita harus ngobrol secara individual dengan ahlinya dan mendalami riwayat makannya, bagaimana efek makanan selama ini. Kalau belum tahu harus dipelajari ke depannya gitu. Nggak bisa, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah itu sebenarnya bukan personalized diet atau bukan personalized nutrition gitu ya. Jadi kita harus introspeksi seperti ini aja nih. Buat orang tertentu sampai 50-75 gram masih menurunkan. Jadi secara umum orang bilang refined grain itu meningkatkan timbul lemak, tapi secara kajian klinis sebenarnya itu tergantung kita. Sebagian orang masih nggak masalah. Nah, Prof, untuk refined grain ini contohnya apa? Mungkin sobat sehat. Jadi makanan yang dibuat dari tepung-tepungan ya biasanya tidak dengan rendah serat. Ya misalnya roti putih itu salah satunya. Kemudian kalau biskuitnya juga dibuat dari gandum tanpa serat. Tapi sekarang juga ada saya lihat roti udah
diperkaya serat, Iya. ada biskuit diperkaya serat, ya. Kemudian yang paling gampang lagi ya berbagai kue bolu, kue-kuean ya. Kue-kue itu umumnya kecuali ada jenis bolu pakai carrot katanya ya. Nah, tapi seberapa banyak carrotnya, bukan hanya kuah carrot jadi pewarna ya. Kalau hanya kuah carrot kan seratnya nggak ada jadi. Nah, karena itu cara makan jadi penting ya. Oke, makan refined karbohidrat tapi segera diperbanyak sayur berserat. Diperbanyak komponen whole grain-nya juga bisa yang berserat. Jadi lagi-lagi cara itu jadi cara ngolah, cara makan jadi hal penting. Ada kelompok lagi ya yang kita sebut sebagai daging merah ya. Ini juga sampai makan 70 atau 50 gram daging merah sehari itu sebenarnya tidak meningkat air, tapi sebagian besar. Ini kan di atas 1 ini kan 2/3 orang itu berisiko meningkatkan lemak tubuhnya. Jadi umumnya daging sih berlemak, bahwa ada daging yang tidak berlemak itu tentunya akan lebih baik ya. Dengan teknologi budidaya sekarang itu kan umumnya memang ternak bukan yang dilepas bergerak, tapi memang dipelihara supaya cepat tambahan berat badannya menyertai ototnya juga lemaknya gitu ya, sehingga daging dan lemaknya itu juga kita perlu waspada. Jadi lagi-lagi kita perlu introspeksi. Ada orang yang dia carnivore ya, sehingga dikatakan dia ngikuti carnivore diet, tiger diet, pemakan daging. Bisa jadi dia seperti ini. Paling kalau dia influencer, tapi jangan diikuti kalau kita ternyata ikut dalam kategori yang di sini. Ya, kalau yang di sini berarti sebenarnya makan 50 gram daging. Orang Indonesia makan 10 gram daging sehari aja masih sulit ya. Apalagi tiap hari loh 50 gram ya. Rendang di masakan Padang itu kan ya tergantung restorannya sih. Palingannya 30 gram, 35 gram. Kalau yang restoran Padang yang mahal itu mungkin ada 50 gram satu potong ya. Jadi kita perlu juga introspeksi diri tentang tipe kita, tipe yang mana. Jangan sampai kita ikut influencer, ikut selebriti. Oh dia tiger diet, makan 300 gram sehari nggak apa-apa ya. Jadi dia bukan tipenya kita gitu ya. Jadi saya ingin mengajak sebenarnya mengedukasi, jangan ikut-ikutan gitu aja. Dan pola umum bahwa itu ada resiko, juga resiko ke kanker gitu kan. Tapi ada orang tertentu no problema ya, nggak masalah. Nah kita harus introspeksi diri. Saya ini masuk tipe yang mana? Saya makan daging 50-100 gram sehari, tapi kolesterol saya biasa-biasa aja. Saya termasuk yang makan telur ya. Tiap pagi saya makan 2 telur. Tapi kolesterol saya biasa-biasa aja. Tapi jangan diikuti ya, jangan diikuti karena bisa jadi ya sahabat sehat nggak seperti saya. Sama ya, Prof. Ya. Orang suruh pisah putih telur sama kuning telur. Loh, saya biasanya kan katanya ada afidin. Afidin itu di putih itu kan dengan suhu 50 derajat aja udah inaktif. Jadi jangan makan telur mentah. Ya saya campur mentah dan kuning karena mencampur itulah jadi kebaikan gitu kan. Ada penangkal di putih, ada penangkal di yang kuning telurnya. Tapi saya lihat di medsos heboh gitu ya. Iya. Jangan makan telur gabung putih dan kuning. Ya, jadi karena afidin tadi yang ada itu mati dan inaktif ketika padahal kita ketika menggoreng telur setengah matang itu udah hampir 80-100 derajat itu. Iya. Jadi 50-60 derajat 70 aja udah inaktif afidinnya. Jadi jangan terlalu berpikir jauh ya, semua dianggap jelek gitu ya. Iya. Jadi terlalu mentah-mentah gitu ya, Prof, ya, dari media sosial juga. Dan balik lagi ke diri sendiri juga ya, Prof. Iya. Itu. Nah, ini kan tadi ada refined grain dan juga ada ini ya, Prof. Red meat dan juga ada SSB. Ya, minuman manis bergula ya. Gitu, Prof. Nah, ada
hal yang lain nggak Prof yang perlu dibatasi? Ya, sebenarnya pertama tentunya kaitan yang lemak trans tadi ya, yang biasanya itu banyak di berbagai krim ya. Kadang-kadang kita makan salad juga perlu hati-hati, kan seringkali dressingnya kita bukan buat sendiri ya. Jadi kalau dressingnya tadi tidak lengkap di labelnya kandungan lemak trans, bisa jadi karena dia tidak klaim. Tapi kalau ada yang mengklaim no trans fat, itu tentunya akan lebih baik. Begitu juga berbagai toko menjual cake, kan itu nggak pernah di label cake kan, cake ulang tahun kan. Ya, tapi ya kalau itu sekali setahun barangkali, tapi kalau bisa dibatasi karena potensi lemak trans kan di sana. Kemudian biskuit-biskuit yang ada krimnya itu kan juga berpotensi lemak trans. Jadi itu juga perlu kita waspadai ya untuk. Kemudian tentunya makanan-makanan yang potensi ada paparan yang tidak aman di sana. Nah, ini kan kebanyakan ya makanan tidak berlabel ya kan. Kalau lihat ada ya biasanya di berbagai UMK ada boraks, ada formalin. Nah, itu juga kan polutan-polutan ini di tubuh kita menyebabkan kita jadi meningkatkan inflamasi ya. Dan juga memperberat kerja hati ya. Kita kan tahu hati juga punya peran untuk mengendalikan toksin, terus mengendalikan glikogen. Jadi kalau inflamasi mengganggu fungsi-fungsi organ internal tadi, akhirnya penumpukan lemak jadi. Nah, karena itu pentingnya kita detox kan. Tapi ini di luar ini lagi. Rasanya dulu pernah kita bicarakan ya soal detox bisa dengan makanan, detox bisa dengan lifestyle, detox bisa dengan puasa. Ya, jadi karena apa? Karena setiap hari sebenarnya kita ada paparan polutan. Hanya kecil rendahnya tergantung apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita minum. Nah, di situ kita perlu batasi makanan-makanan yang potensi berpolutan tadi. Jadi jajanan-jajanan yang meragukan, di sana bakal ada boraks, di kerupuk, di bakso goreng, bakso macam-macam sekarang ya. Nah, itu memang perlu Nah, sekarang juga dengan makanan-makanan ala Korea masuk ke Indonesia, ini BTS lagi ya. Makanan ala Korea kan ada juga yang kenyal-kenyal tuh. Nah, nggak tahu di Indonesia apakah itu kenyalnya ditambah something. Ya, boraks ini kan juga kita nggak tahu ya, karena ingin supaya lebih. Saya kemarin makan di Korea, makanan di sini kok nggak seenak yang di sini gitu. Ya, di sana aja rasanya plain gitu aja ya, dan juga teksturnya nggak legit yang ini. Saya juga wah, kayaknya orang Indonesia pinter banget membuat lebih enak dibanding di sana gitu ya. Tapi saya berpikir wah, perlu hati-hati juga. Ya, buat pedagang yang sudah ngerti tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, ya tentunya kita syukuri ya, selamat. Kalau perlu dikasih award ya. Dan buat yang belum, ya menurut saya ini memang perlu edukasi juga, pengawasan dari Dinas Kesehatan, karena ini kan makanan jajanan yang sifatnya bukan industrial ya. Konsumsi orang banyak juga ya, Prof. Ya, di samping residu pestisida. Nah, orang kadang-kadang untuk mengurangi lemak tubuh supaya nggak gemuk, dia makan salad. Nah, ketika kita makan salad, kalau kita nggak hati-hati, ini kan banyak residu pestisida nih. Ada nggak yang di label organik atau dari kebun kita sendiri ya? Ada kita nanam brokoli, nanam sawi, nanam apa lagi ya, pasti kita bisa menjaga ya. Tapi kalau yang kita beli sekarang kan juga banyak pack salad fresh yang udah dibungkusin bumbu kan, tinggal di dalam wadah plastik, pulang tinggal dicampur gitu kan dengan dressingnya. Nah, kita nggak tahu nih sayur ini diproduksinya seperti apa kan. Pakai pestisida apa enggak, dan menggunakan pestisidanya masih beberapa hari menjelang panen enggak gitu kan. Ada hujan apa enggak. Ini kalau musim tidak hujan, nah residu semakin besar. Ya, ini hanya bukan saya nakut-nakutin, hanya edukasi untuk lebih waspada aja. Silakan aja kalau mau makan salad ya. Jadi apakah lebih baik dicuci kembali gitu ya, kalau salad? Nah, sayur ini kan ada macam-macam.
Kalau wortel kan sebenarnya kita kupas ya. Meskipun residu pestisida bisa aja turun ke tanah, kena air hujan meresap, tapi kan relatif dia dikupas. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan buah, misalnya alpukat, ya alpukat juga banyak antioksidannya, ada lemak bagusnya. Jadi jangan fanatik hanya sayur hijau yang potensi cara mengolah, cara bertanamnya tadi dengan pestisida kan bisa kita ada tomat juga. Tomat juga kan memang ada lapisan luar, tapi kalau diseduh air panas sebentar, kulitnya gampang ngelupas loh. Dan itu anunya juga potensi zat bermanfaatnya, termasuk kandungan antioksidannya itu kan bagus kalau diangetin dulu kalau yang di tomat. Jadi menurut saya harus pinter-pinter milih mengkombinasikan. Kalaupun kita tadi beli yang itu ya ambil sedikit campur lagi apa di rumah. Jeruk dipotong-potong itu kan dikupas, bisa dikombinasikan. Jadi meminimal risiko residu pestisida tadi. Jangan daun melulu gitu. Iya, jangan daun aja gitu ya. Dan kita juga tahu kan bahwa sayur ya buah juga bisa menurunkan. Tapi residunya tadi enggak semua daun bisa dicuci ya, karena ada daun yang kecil-kecil loh. Ya paling direndam ya kecuci juga. Cuman kalau daunnya lebar kan lebih gampang dibersihkan. Kalau daunnya kecil-kecil susah dibersihkan juga. Iya, tadi itu beberapa makanan yang dia perlu diperhatikan. Iya, perlu diperhatikan, perlu dibatasi. Tapi bukan tidak boleh dimakan. Bukan nakut-nakutin ya. Bukan nakut-nakutin. Ya, Prof. Harus tahu juga batasannya seperti apa gitu ya, Prof. Harus tahu diri sendirinya juga seperti apa gitu ya, Prof. Batasannya. Nah, sudah sepertinya untuk episode kali ini kita cukupkan. Terima kasih Prof. Hardin atas sharing ilmunya kali ini. Nah, teman-teman juga bisa cek episode-episode sebelumnya ya Prof ya, tentang makanan yang agar tidak gemuk gitu ya Prof, dan juga kegemukan berserta resikonya dan faktornya yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe episode Lini Podcast di channel YouTube Lini Sehat, dan juga bisa cek di website Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.